Terima kasih kepada Bu Nini sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi yang berhubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berhubungan dengan faktor emosi. Nah, emosi yang saya akan paparkan pada hari ini adalah jenisnya pada marah atau amarah, yang mungkin biasa sering kita kenal. Setiap manusia pasti sering pernah marah. Nah, oke, di sini saya ambil judulnya marah, penyebab dan. Jadi kalau kita hubungan dengan temanya adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap emosi. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi yang akan saya paparkan pada hari ini yang pertama adalah pendahuluan, kemudian penyebab, kemudian efek samping, tinjauan religius dan psikologis, kemudian oke, kalau kita lihat dari peristiwa yang menerpa seluruh dunia, dulu yang kita takutkan adalah bom atom atau bom nuklir yang mungkin akibatnya kalau diledakkan hampir satu kota akan hancur. Tetapi tidak disangka-sangka yang hadir ke dunia ini adalah makhluk yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Tetapi efeknya lebih parah daripada bom atom. Karena hampir semua sendi kehidupan itu terganggu. Jadi kita lihat dari kondisi COVID-19, ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Dampak negatif yang pertama adalah pemerintah menentukan kebijakan penerapan social distancing dan SPB di pusat ibu kota. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi yang mulai terimbas. Masyarakat mulai mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kemudian yang berikutnya, gelombang PHK mulai meningkat karena kelangkaan dari bahan baku dan susahnya distribusi dan penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah diberlakukannya belajar from home atau stay home. Kemudian menurunnya income dari pekerja informal, sulit yang peroleh kebutuhan pokok, dan kejenuhan yang timbul akibat tinggal di rumah selama beberapa bulan. Itu yang negatif. Kemudian yang positifnya, bumi beristirahat dari kegiatan rutinitas yang sekarang sudah mulai agak menendur. Yang kedua, orang tua memiliki banyak waktu untuk lebih dekat dengan anak dan keluarga. Kemudian yang ketiga, orang tua menyadari tentang suka dukanya membimbing anak selama 24 jam. Ini yang dalam kegiatan sehari mungkin jarang terjadi. Kemudian kita lihat dari kondisi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran menggunakan moda daring. Di sini berarti menuntut guru harus menguasai IT agar bisa melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru tidak lagi dapat bertemu atau bertatap muka dengan publik di ruang. Kemudian yang berikutnya, guru tidak terpuaskan kebutuhannya, terutama untuk mengajar. Karena ada guru yang merasa rindu dengan mengajar. Pada saat dia tidak mengajar, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Oke, kemudian bagaimana efeknya terhadap kondisi sosial ekonomi terhadap kita lihat ini. Yang pertama, manusia mulai tidak tenang, tidak nyaman, dan kebingungan. Terutama yang di PHK atau yang hasilnya mulai berkurang, tidak bisa berjualan dan
Kemudian adanya kekhawatiran yang bisa menimbulkan stres kepanjangan. Yang berikutnya emosi tak terkontrol atau marah. Yang berikutnya adalah putus asa atau frustasi. Yang agak berat sedikit adalah depresi. Kemudian kalau tidak bisa melakukan apa-apa, maka terakhir adalah kita mungkin pernah mendengar ada berita di televisi di Itali, seorang yang bunuh diri karena keluarganya meninggal semua karena akibat COVID-19. Nah itu dia putus asa sehingga mengakhiri hidup. Nah kita lihat dari emosi. Emosi itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan emosi. Setiap manusia secara alami memiliki emosi. Nah, apa itu emosi? Emosi secara psikologis adalah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Jadi akan kelihatan sekali secara fisik. Misalnya sedang marah, sedih, kecewa, gembira, jengkel, dan sebagainya. Nah, kemudian jenis emosi, ada emosi yang halus dan menyenangkan. Misalnya kasih sayang, baik terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sesama. Kemudian yang kedua adalah emosi yang kasar dan menyebalkan. Misalnya marah. Kita ambil satu jenis emosi yaitu marah. Menurut psikologi, marah adalah sebuah reaksi emosional yang kuat yang didatangkan oleh ancaman, campur tangan, serangan, kata-kata, serangan nyata, artinya serangan yang langsung ke fisik, kemudian frustasi, dan dicirikan dengan reaksinya yang kuat dari sistem saraf otonom, khususnya oleh reaksi saraf parasimpatik. Jadi ada saraf tidak sadar yang akan aktif pada saat dia mengalami suatu masalah. Kemudian yang kedua hampir sama. Yang ketiga, ini agak beda sedikit, yaitu marah adalah jenis frustasi yang meledak, di mana seseorang mengubah suatu perasaan yang terluka, yang pasif menjadi suatu tindakan penghancuran yang disengaja dan aktif. Kemudian ada orang yang bisa mengontrol marahnya, ada juga yang tidak. Jika seseorang tidak dapat mengontrol perbuatannya, itu dalam aspek psikologis mereka dikategorikan menderita sakit kejiwaan. Nah ini adalah menurut ahli agama atau secara spiritual. Jadi kalau kita lihat, saya bacakan satu saja. Suaranya hilang, Pak. Manusia marah berfungsi menjaga dan menolak dari kerusakan dan kehancuran. Nah ini masalah marah. Kemudian golongan marah, ini Bapak Ibu silakan kita bisa introspeksi diri. Kira-kira kita ada di tempat yang mana nih? Yang pertama adalah lambat marah, lambat reda, dan lambat permusuhannya. Jadi orang tipe ini dia susah sekali untuk marah. Tapi kalau sudah marah, lambat sekali redanya. Dan juga akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, ini yang paling jelek mungkin ya. Orangnya cepat marah, tetapi lambat redanya. Kalau yang pertama agak lebih ringan, sebab dia susah marah. Kalau ini mudah marah, tapi lambat sembuhnya. Yang ketiga, cepat marah dan cepat redanya. Ini derajatnya agak lebih ringan sedikit. Nah yang ini, yang terakhir adalah susah sekali untuk marah dan tersinggung. Dan kalaupun dia tersinggung atau marah, dia dengan cepat sekali akan reda dan memaafkan orang yang membuatnya marah. Nah, nanti kita bisa lihat di sini kita ada di posisi yang mana. Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, kalau kita lihat tingkatan, kalau tadi jenis, ini kita lihat tingkatan.
Yang pertama adalah berlebih-lebihan. Jadi di sini tidak terkendali. Ini biasanya karena tabiat atau sifat bawaan. Dan orang semacam ini biasanya kalau marah dia tidak bisa mengontrol dan hasilnya akan merusak baik pada diri sendiri, pada harta orang lain atau pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah berkekurangan, tidak ada kemampuan atau keinginan untuk marah. Jadi dia mau sakit hati, mau dimarahi, mau dipukul, dia diam saja, tidak pernah marah. Nah, dalam Islam ini sebenarnya jelek. Sebab dalam Islam Imam Ghazali mengibaratkan bahwa seseorang yang tidak bisa marah sama sekali itu sama dengan keledai, mau diikat, mau dipukul, ya ikut saja. Kemudian yang ketiga berimbang, artinya pada saat dia mau marah dia pikir-pikir dulu, perlu tidak dia untuk marah, jadi sesuai dengan kondisi. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau kita lanjut? Lanjut saja dulu Pak, sampai selesai aja dulu. Oke, sekarang kita ke respon dan proses marah. Ada orang yang marah biasanya dia frustasi. Jadi responnya frustasi, jadi pasif. Bicara tidak, dia hanya diam saja karena tidak tahu harus melakukan apa. Yang kedua adalah dia akan agresif, tetapi terkontrol. Jadi dia marah, bisa juga mukul atau merusak, tetapi tidak tidak terlalu bebas, dia bisa mengontrolnya. Yang ketiga adalah ngamuk. Ini biasanya aktif dan tidak terkendali, bisa merusak dirinya sendiri, orang lain atau merusak harta orang lain. Jadi pada saat orang ngamuk biasanya tenaganya tidak terkendali. Dia akan sadar kalau dia sudah mulai reda, baru dia menyadari bahwa dia sedang merusak. Kemudian yang keempat adalah melarikan diri. Nah, orang yang melarikan diri biasanya dia tidak mampu untuk mau marah, dia tidak berani atau apa, ini dia melarikan diri. Dan ini sebenarnya berbahaya. Jadi dipendam terus, akhirnya akan merusak diri. Oke, sekarang kita lihat dari ciri-cirinya. Kita bisa melihat orang marah itu dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dari aspek biologis. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar IPA akan tahu nih dari aktifnya hormon adrenalin, yaitu akan kelihatan dari pembuluh darah, kemudian wajah yang berubah tegang, kemudian otot menjadi kaku, denyut jantung akan makin tinggi dan lidah kaku. Kemudian aspek emosional, ini dari dalam hati misalnya ada frustasi, dendam, sakit hati. Kemudian aspek intelektual, ini biasanya orang yang cerdas dan yang tidak, ini bisa kelihatan. Kemudian aspek sosial, biasanya orang yang marah itu ingin menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan fisik. Kemudian dari aspek spiritual, orang marah itu ada yang mengadu kepada Tuhannya, ada juga yang melakukan tindakan-tindakan amoral. Nah, ciri yang lain kita lihat di sini. Ada dari wajah dulu, ada perubahan baik ekspresi maupun warna. Kemudian lidah, kelihatan dari atau terdengar dari ucapan-ucapannya yang keluar, tidak terkontrol dan biasanya kalimat-kalimat yang kotor. Kemudian anggota tubuh, biasanya tangan itu akan kaku. Makanya kita kadang melihat orang marah mengepal atau menggenggam gelas bisa pecah. Kemudian dari hati, adanya benci, hasud, ghibah, dan lain-lain. Penyebabnya saya kira tidak ini dulu. Berapa menit lagi nih? Masih ada waktu Pak, sampai jam 2 kan ya, ada 30 menit lagi teman-teman. Ya. Masih ada waktu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan marah? Yang pertama adalah faktor fisik. Ini dari kelelahan, kemudian kurang oksigen, misalnya di ruangan-ruangan yang sempit atau pengap. Ini orang yang lelah kemudian banyak masalah biasanya cepat tersinggung, cepat marah karena kondisi badannya tidak nyaman.
Kemudian kurang zat asam juga atau kurang oksigen kadang-kadang membuat tidak nyaman, dan yang terakhir itu biasanya dari hormon. Jadi ada sesuatu kebutuhan yang muncul karena hormonnya aktif, kemudian tidak terpenuhi, akhirnya. Kemudian yang kedua adalah faktor fisik. Ini karena dia rendah diri, untuk menutupi rasa itu biasanya dia dengan di kompresinya kayak marah. Bisa juga karena sombong, merasa bahwa dia yang paling kuat atau dia yang paling ingin dihargai, sehingga dia bisa dengan mudahnya marah. Kemudian egois, mementingkan diri sendiri, dia tidak mau orang lain mengecewakan. Kemudian penyebab yang lain, yang pertama adalah lingkungan. Seperti kalau kita lihat orang yang bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka dia akan harum, karena pasti dia akan mencoba atau akan diberi, sehingga harumnya akan ikut dia tertular. Kemudian kalau dia tinggal di daerah yang atau bergaul dengan orang-orang yang pekerjaannya mungkin mengeluarkan bau, dia juga akan tertular atau akan mengalami atau bau-bau tersebut akan menempel dalam diri. Jadi lingkungan yang orang-orangnya perlakuannya kasar, kemudian di situ senioritas atau sifat hukum rimba akan muncul, maka orang tersebut akan mudah sekali marah. Atau bisa juga di lingkungan tersebut orang akan dihargai kalau dia berlaku sesuatu yang keras atau bisa menjadi pemenang dalam suatu pertengkaran. Biasanya di lingkungan-lingkungan daerah-daerah kumuh atau di perkotaan pinggiran. Kemudian yang kedua adalah karena adanya perselisihan dengan orang lain. Nah, ini yang sering terjadi pada siswa, biasanya dari sendaguro, saling ledek atau saling bersendaguro yang tidak sengaja berlebihan, akhirnya terjadi permusuhan dan kemarahan. Yang berikutnya, memiliki rasa musuh orang lain. Kemudian congkak dan sombong, kemudian lupa mengendalikan diri. Yang berikutnya yang bawah, yang hitam itu ada gibah dan adanya dendam lama. Biasanya karena gibah orang akan tersinggung, dan begitu ketemu dengan orang yang melakukan tersebut akan marah. Sekarang kita lihat bahayanya. Yang utama dari pandangan agama, orang yang marah, yang pertama adalah membahayakan tubuhnya. Sebab kalau kita lihat, mau kita mukul atau dipukul, pasti dua-duanya merasa sakit. Jadi orang yang berkelahi biasanya yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Dua-duanya akan mengalami kerugian. Kalau sedang marah, mungkin kadang terasa, tapi begitu sudah selesai, baru dia merasakan bahwa. Yang kedua, menodai agama. Ini akan merusak nama agama, karena dia sebagai umat beragama itu akan terbawa. Yang berikutnya, tidak mampu mengendalikan diri. Jadi dia akan berbuat dosa dengan kemarahan tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah terjerumus ke dalam keinginan. Dan yang terakhir, ini akan dapat azab yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bahaya ditinjau dari pandangan psikologis. Ini yang sering dialami mungkin, bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisiologis. Orang yang marah atau sering marah itu akan menimbulkan beberapa jenis penyakit. Fisiknya akan merusak. Yang pertama biasanya akan menimbulkan hipertensi atau darah tinggi. Kadang ada yang mengatakan darah tinggi maka dia akan cepat marah. Tapi sebenarnya hipertensi itu biasanya karena dia marah. Karena pada saat dia marah, biasanya pembuluh darah di jantung itu menyempit, sehingga akan mengganggu dari tensi tersebut. Kemudian yang kedua misalnya adalah stroke. Ini pecahnya pembuluh darah. Kemudian orang yang marah-marah kadang-kadang dia tidak mau makan dan seterusnya, akhirnya penyakit.
Dan yang berikutnya adalah serangan jantung. Ini yang paling parah. Kalau kita lihat di film-film, biasanya orang yang karena tidak kuat menahan amarahnya biasanya langsung terjatuh. Dan yang berikutnya adalah bahaya psikologis. Adanya rasa penyesalan dan tidak nyaman. Sebab pada waktu dia setelah marah, dia tidak menyesal mengapa dia marah. Padahal marah skala tersebut tidak terlalu berat dan tidak harus marah. Efeknya dia tidak akan nyaman tinggal dengan atau bergaul dengan orang yang. Kemudian bahaya sosial, orang yang sering marah-marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya biasanya akan terisolir atau tidak memiliki teman di lingkungan. Nah, itu bahaya-bahayanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah terapi atau pengobatan. Orang-orang dari para rohaniawan atau dari para ulama biasa menggunakan terapi agama. Ini dengan hadis atau dengan Al-Quran, kemudian dengan contoh-contoh Nabi, dan kemudian ada terapi psikologis. Ini dengan menggunakan psikologi. Kemudian yang berikutnya ada relaksasi. Ini yang sering saya lihat di lingkungan, biasanya relaksasi. Yang pertama adalah relaksasi otot. Jadi pada saat orang marah biasanya otot itu tegang. Yang paling kelihatan adalah di leher. Sehingga pada saat orang sedang marah sekali, yang harus rileks adalah di bagian leher. Sehingga darah dari jantung itu akan mengalir dengan nyaman ke bagian kepala. Jadi dari mulai bagian otot, leher, kemudian otot tangan, kemudian dahi, itu harus dirilekskan dengan cara bisa dipijit atau dengan cara dikendurkan. Kemudian relaksasi kesadaran indera. Ini hampir sama dengan di BK biasanya. Sama dengan kalau di pramuka mungkin ada renungan, ada olah sukma. Biasanya mereka harus terpejam, kemudian diberikan kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi rileks, supaya dia makin lama makin sadar dan seterusnya. Sampai kadang-kadang orang yang tadinya marah bisa menjadi menangis kalau dia sudah mulai sadar. Yang terakhir adalah relaksasi hipnosis, yoga, dan meditasi. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang perkotaan atau para artis. Biasanya mereka melakukan yoga atau meditasi. Ini adalah untuk relaksasi supaya dia tenang dan tidak mudah. Nah, ini beberapa kasus yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi karena marah. Ada seorang istri yang dengan teganya membunuh suaminya. Kemudian ada juga seorang suami yang membunuh istrinya. Padahal masalahnya tidak terlalu berat, hanya masalah sepele. Dan mereka kalau sudah sadar baru dia mengaku hilaf. Kemudian ada juga orang tua yang membunuh anak kandung, anak tiri. Ada yang membunuh teman gara-gara hanya Rp1.000. Atau merusak sendiri, merusak orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di televisi, ada seorang suami yang menghancurkan rumahnya gara-gara istrinya selingkuh. Jadi rumahnya dirusak, dia mengalami 2 kerugian, rumahnya rusak, istrinya juga pergi akhirnya. Nah, yang terakhir adalah menyakiti orang lain secara verbal. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan paparan ini kita bisa menyadari kalau kita sedang marah sebenarnya penyebabnya apa, kemudian bagaimana sih terapinya agar kita tidak menjadi korban atau mengalami sesuatu yang negatif. Ini biasanya sekarang ini mungkin dengan adanya pandemi COVID Corona, beberapa orang akan mengalami ini, terutama yang di PHK, apalagi menjelang bulan Ramadan, dia di PHK, kemudian supir angkot juga penumpangnya mulai berkurang, sementara bensin tetap harus begitu, penumpang harus jarang. Ini biasanya menjadi tekanan batin dan akhirnya dia marah-marah.
Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munadi yang sudah memaparkan materinya, di mana tadi yaitu marah. Materinya adalah marah, penyebab dan terapinya.